Kemudian arus informasi begitu mudah menyebar, hidup di tengah-tengah ombak manfaat sekaligus bahaya yang mengintai. Maka di antara cara yang bisa menjaga kita dari rusaknya diri kita sebagai manusia adalah menjaga keseimbangan pola pikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdati wal bi'atsah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para insan yang dimuliakan Allah, pada zaman ini kita hidup di zaman milenial dengan perkembangan teknologi yang sangat tinggi, mobilitas manusia sangat tinggi, kemudian arus informasi begitu mudah menyebar. Tidak terasa manusia yang hidup di era ini hidup di tengah-tengah ombak manfaat sekaligus bahaya yang mengintai. Maka di antara cara yang bisa menjaga kita dari rusaknya diri kita sebagai manusia adalah menjaga keseimbangan pola pikir. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Manusia itu diciptakan, dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang moderat. Moderat ini sebuah pola sikap yang tidak mudah sebetulnya. Moderat ini sebuah bahasa yang mudah di lisan, tetapi harus memiliki kecerdasan di dalam implikasinya atau aplikasinya. Berpikiran moderat adalah berpikir sehat sekaligus memilih hidup ini benar sekaligus hati-hati di dalam kehidupan. Contoh yang paling nyata di dalam kehidupan sehari-hari kita adalah ketika kita lewat di jalan besar, maka jalan yang benar atau jalur yang benar bagi penikmat jalan adalah jalur kiri. Ketika pengguna jalan sudah berada di jalur kiri, maka itu sudah benar posisinya. Tetapi meskipun benar, pengguna jalan yang ada di jalur kiri ini harus tetap menggunakan kehati-hatiannya, menggunakan akal sehatnya. Bukan mentang-mentang karena sudah ada di jalur yang benar, di jalur kiri di sebuah jalan, kemudian dia berperilaku seenaknya, kendaraan yang ada di depannya misalnya ditabrak seenaknya karena merasa dirinya benar, maka itu sudah tidak moderat lagi. Itu namanya egois terhadap kebenarannya. Begitu juga saat ini, sebetulnya kalau mau berpikir sehat, maka kembalikan semua perilaku kita ini terhadap real yang on the track, real yang benar. Jika itu benar, maka ikutilah kebenaran itu dan plus
hati-hati. Banyak di antara kita ini ketika berpihak kepada kebenaran atau merasa dirinya benar, kemudian tidak hati-hati terhadap dirinya sehingga terjadi politisasi hal. Subpolitik itu di dalam agama Islam justru harus dikendalikan oleh orang Islam, sehingga politik tidak dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ketika politik dipegang oleh umat Islam dengan baik, maka akan terjadi keseimbangan di dalam bernegara karena politiknya politik sehat. Tetapi ketika berpikir tidak moderat, maka sekali-kali atau bahkan seringkali terjadi politisasi politik. Jadi politik itu sudah dipolitisasi. Dan yang lebih parah lagi kalau agama dipolitisasi. Menjual ayat-ayat Tuhan demi kepentingan atau ambisi semata. Seperti sekarang yang terkenal itu ada politik identitas. Sebetulnya politik identitas itu menurut hemat saya itu ya bagus, karena orang memang harus punya identitas. Seperti saya, katakan saya identitasnya santri, atau yang lain dengan identitas daerah, identitas sebuah keluarga, monggo-monggo saja itu digunakan karena identitas itu penting. Tetapi yang berbahaya itu kalau ada politisasi identitas. Seperti saya, karena mentang-mentang merasa santri, kemudian menganggap yang lain tidak santri, maka dianggap itu berbahaya atau bahkan musuh. Ini yang dikatakan tidak moderat lagi. Sehingga tidak heran kalau kemoderatan ini memang harus diperjuangkan. Pola pikir yang moderat, pola pikir sikap yang moderat ini sampai kapanpun harus disuarakan. Karena memang inilah yang benar. Kalau terlalu ke kanan itu namanya ekstrim, kalau terlalu ke kiri itu namanya permisif. Ekstrim artinya terlalu berlebih-lebihan, kalau permisif itu namanya terlalu membiarkan. Maka kemoderatan ini sebetulnya sebuah seni di dalam berpikir, seni di dalam bertingkah sebagai manusia yang tidak ingin hidup ini rusak dan bahkan rugi di dunia ini. Di dalam hukum Islam atau fikih Islam, semua hukum itu diterapkan di dalam rangka menolak semua kerusakan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Artinya menolak kebaikan itu lebih utama daripada mengambil kebaikan. Kenapa logikanya begitu? Karena ketika bahaya sudah tertolak, maka otomatis yang namanya kebaikan itu akan tertarik dengan sendirinya. Di dalam hukum umum, di dalam hukum barat atau hukum dunia lah, pada dasarnya sama intinya. Salus populi supreme lex esto atau supreme malek. Jadi hukum itu pada dasarnya kembali kepada sisi kemanusiaan, menjaga kemanusiaan sebagai makhluk Allah yang mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Dan yang perlu kita pahami juga adalah kemanusiaan itu harus kita pelajari. Dulu Nabi Muhammad itu adalah sisi kemanusiaan dulu yang didalami. Karena dengan memahami sisi kemanusiaan akan timbul rasa kasih sayang, timbul rasa ingin menyelamatkan diri dan orang lain, baru keagamaan yang dijalankan. Kalau sisi kemanusiaan sudah tertanam sebagai keilmuan yang baik, maka ketika menerapkan sebuah agama, maka tidak akan terjadi agama yang bersifat
keras terhadap orang lain. Sekarang ini agama terkadang tampil sesuatu yang menyeramkan, sehingga tidak salah kalau beberapa orang kemudian tidak suka kepada agama, sehingga banyak orang yang kemudian tidak suka dengan agama karena memang perilaku dari para pemeluk agama ini sifatnya seperti itu. Mudah-mudahan saya panjenengan semua senantiasa diberi kemoderatan di dalam bersikap. Tetap kita memang harus benar, memilih kebenaran di dalam kehidupan, plus hati-hati di dalam kehidupan ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.